tahu banget Mbak Inul merasakan kehilangan yang begitu mendalam. Karena waktu saat-saat susah dulu, saat-saat sulit dulu, Eyang tuh belain Mbak Inul, belain abis-abisan. Dan ini satu bait lagu ini yang beneran berat dibawakan Mbak Inul. Betul Mbak? Tiba-tiba pasti flashback lembaran demi lembaran kenangan bersama dengan almarhumah. Dan untuk mengenang sosok Eyang Titi Puspa, kita akan melihat lagu-lagu hitsnya Eyang yang pastinya juga akan selalu kena dan kenangannya selalu ada di hati kita. Yang tuh ya istilahnya bunglon banget ya wajahnya, karakternya, berbagai macam karakter bisa. Dan ini diturunkan sama anak-anak generasi muda berikutnya. Mbak Inul menjadi salah satu seniman Indonesia yang mendapatkan sentuhan langsung dari sang maestro, Eyang Titi Puspa. Beliau itu untuk saya segala-galanya, karena selain ilmu, actionnya juga ada. Ya. Jadi Tidak hanya nasihat dan masukan. iya, tidak hanya nasihat dan masukan, actionnya juga ada. Jadi ketika curhat nih, bla bla bla, oh saya tak pikir saya gitu. Oh kudu ngene, ya apa nek ngene gitu. Harus begini, gimana kalau begini? Ya udah, ayo kita lakukan, gitu. Let's go, gitu. Jadi tidak hanya mendengarkan, tidak hanya masukan, actionnya juga ada. Nggak ada. Jadi ketika ya nggak usah jauh-jauh yang kita lagi ada kepepet, nggak bisa bayar cicilan rumah. Pernah. Kita keliling Indonesia, keliling Pulau Jawa, dari Jakarta mentok Banyuwangi balik lagi. Ngumpulin. Jadi beliau itu mikirin sampai segitunya, gitu. Itu pernah terjadi seperti itu? Ya terjadi, saksinya ada. Ya, kebetulan itu dia ikonnya sebuah produk kosmetik Korea. Dan jadi itu kampanye produk itu sudah dijadwalkan 27 tempat, tapi karena daerahnya Malang, Pemalang, Bandung, Semarang, jadi nggak bisa naik pesawat, jadi mesti pakai mobil. Iya. Nul, nambah lagi nih, jobnya kita harus ke Lampung. Wah, berangkat kita. Nul, nambah lagi gitu. Jadi untuk memenuhi kebutuhan Mbak Inul saat itu. Iya. Wes ngene, bahkan honornya lebih gede Inul daripada Eyang. Ngene wes. Honorku lebih gede kamu aja sementara ini. Jadi aku nggak usah, yang penting aku nemenin kamu. Masya Allah. Actionnya. Aku baru tahu. Ya itu cerita-cerita ini tuh. Honor lebih gede Inul daripada Eyang. 1 M. On that tour 1 Itu besar banget. Dan tahun itu. Ya, Tante Peti, maaf ya. Ada rasa cemburu gak sih sebagai anak kandung? Good question. Cemburu nggak sih? Jadi gini. Saya bilang sama Nul, ibu saya itu memperjuangkan kamu itu lebih dari dia memperjuangkan anak-anaknya loh. Saya nggak tahu kenapa. Tapi saya mencoba positive thinking dalam arti saya melihat bahwasannya dari fenomena itu terlihat dan muncul satu contoh bahwasanya ada manusia yang memanusiakan manusia. Ya, itu garis besar ya. Manusia yang memanusiakan manusia. Dia melihat seorang manusia yang sedang berjuang untuk mencari haknya dan ditindas gitu. Jadi itu aja konsep gedenya kan. Ya. Saya bilang sama Nul, terima kasih ya Nul. Inul udah ada di dalam sejarah kehidupan ibu saya. Karena saya dan anak cucu saya, anak-anak cicitnya Eyang Pupa itu jadi punya role model bagaimana kita hidup. Sejelek-jeleknya manusia hidup itu harus yang bermanfaat untuk manusia lain. Dan itu ditunjukkan langsung oleh Eyang. Iya. Tapi kalau kayak gitu aku mungkin nggak mampu. Kalau selebay itu gue nggak mampu. Tadi ngobrol gini, sampai gue mikir katanya, yang itu lebay dalam arti positif ya. Iya, lebay dalam arti positif. Apa aja dipikirin Eyang? Iya kan? Apa aja dipikirin? Ya? Juga Semua ada. dipikirin. Ya. Ini ada artikel firasatnya Mbak Inul tentang Eyang. Ya. Waktu itu kita lihat sama-sama. Dampingi Titi Puspa saat-saat terakhir, Inul Daratista, aku sudah tahu Eyang mau pergi. Gimana ceritanya? Itu ada firasatnya Mbak Inul? Mungkin firasatnya biasa aja kali ya. Cuman
2 minggu apa 3 minggu sebelum Eyang masuk rumah sakit 2 minggu tuh gigi aku yang bawa copot. Oh gitu. Itu. Tapi aku biasa aja, cuman aku tanya-tanya, kok gigiku tiba-tiba nggak ngapa-ngapain copot ya gitu. Udah itu. Katanya ya kita berdoa aja mudah-mudahan semua nggak ada apa-apa, nggak usah itu sugesti gitu. Ke Eyang. Terus tiba-tiba dapat kabar pas aku lagi olahraga nih, ditelepon sama Mbak Mia, Eyang masuk rumah sakit sekarang gitu. Langsung udah langsung aku tinggalin olahraga, udah langsung ke rumah sakit. Beliau udah masuk di ruang operasi. Ya, dan Mbak Inul menjadi satu-satunya yang di luar circle keluarga yang diizinkan Dapat untuk izin. bertemu Eyang. Ya. Alhamdulillah. Kenapa Tante Peti sampai seperti itu? Kadang oke, kita menjaga privasi, tapi kita kan juga harus berempati kepada Eyang yang mungkin dia ingin bertemu dengan orang-orang yang memang dia cintai, ya kan? Walaupun Dia- saat itu tak berkata tapi dirasa. Ya? dirasa dan kita keluarga ya khususnya saya sama Ella menerjemahkan aja sendiri gitu. Jadi istilahnya ya privacy tapi oke dibuka-buka dikit gitu. Dan Karena Mbak Inul menjadi satu-satunya. betul. Mas Adam, Ya. Mas Adam menjadi saksi juga bagaimana perjuangan dari Mbak Inul dan juga bantuan dan support dari Eyang Titi Puspa. Iya, jadi yang aku tahu itu setiap Inul tampil di TV gitu ya, ternyata Eyang itu mengikuti. Jadi kalau ada kurangnya dari Koreksi. penampilan, dari apa yang dia katakan, pasti telepon. Iya. Iya, memberi masukan, memberi kritikan, selalu. Sampai Selalu telepon. Iya. Terakhir ada iklan-iklan itu Eyang tahu semua. Itu karena beliaunya itu kan emang di kamar itu ada televisi ya, jadi Mantau terus anak-anaknya mantau terus gitu, istilahnya. anak-anaknya lagi ngapain, si Anu lagi ngapain gitu tuh tahu semua. Ini juga masih ada ini video yang beredar waktu momen Eyang masih bisa ngobrol dan masih ada videonya. Izin kita lihat ya. Izin ya. Ada panggilan Besti, itu emang panggilan sayang. Itu gimana sih? Selalu ngomong gitu. Iya, ya bercanda aja kalau di kamar itu kan cuman aku berdua sama beberapa orangnya Eyang gitu. Jadi kalau bercanda itu, Iya. gimana kalau kita bestian aja? Besti yo. Ya, sip, kita bestian ya gitu. Tapi dari postingan itu pula kita baru tersadar. Ya Allah, ternyata Eyang Titi itu setua itu ya. Dengan dia rambutnya putih. Karena selama ini kan selalu seger dan kita baru tersadar. Oh iya ya, udah 80 tahun lebih. 80 tahun, Dan selalu tampil tidak mau 87. tidak mau Lagi, jelek, so November. cantik ya. Iya. 88 kalau nggak salah. 88 Oh, tahun ini November Iya, 88. November. Nah ini satu lagi, beliau itu kan nggak mau keluar kalau nggak dandan. Iya. Kita udah keep, tapi ada izin eksklusif kan buat Inul. Inul masuk bahkan bawa kamera dalam keadaan dia nggak terlalu dandan. Dan beliau ya udahlah Dan gitu. dia ya udahlah. Jadi memang sebegitu chemistry-nya dia sama Inul tuh ya itulah. Kalau sama yang lain nggak mau. Nggak mau. Harus dandan, harus cantik, Nggak pakai mau. alis, Sama pakai lipstick cucunya aja juga semuanya. nggak mau. Kalau lagi nggak dandan istilahnya Tapi ya udahlah, dari video itu jangan jadi kamera. memperhatikan sisi lain dari Eyang Titi. Eyang Titi juga manusia. Ya. Walaupun dia kebaikannya luar biasa. Seperti malaikat tak bersayap, istilahnya seperti itu ya. Iya. Tapi semuanya benar-benar di sosmed bener bagus semua kata-kata. Yang ngedoain itu semuanya Masya Allah. Nah, Saya takjub banget itu sih. Mbak Inul, Rara mendapatkan penanganan dan juga sentuhan langsung dari Eyang Titi. Ini ada juga generasi muda lainnya berprestasi tingkat dunia dan sempat mendapatkan sentuhan langsung juga dari Eyang Titi Puspa. Siapakah dia? Jangan kemana-mana tetap di FVP for Your Money.